Halo anak-anak hebat, berjumpa lagi dalam pembacaan Alkitab secara berurut. Puji Tuhan ya, kita sudah sampai pada kitab yang baru, kitab Keluaran. Dan dari kitab Keluaran kita sudah sampai pada pasal yang keempat. Anak-anak dari 31 ayat, Bu Dewi hanya akan membaca dari ayat 10 sampai 17. Dan anak-anak tetap membaca ya dari ayat 1 sampai 31. Yuk kita baca. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Amin. Anak-anak, mulut adalah bagian yang kecil dari tubuh manusia, tapi memiliki pengaruh yang besar. Dengan mulut kita bisa membangkitkan semangat, tetapi dengan mulut juga kita dapat membuat orang lain menjadi patah semangat atau tawar hati. Musa adalah seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tuhan memilih Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, sebuah tugas yang tidak mudah. Bangsa Israel adalah bangsa yang tidak mudah untuk diatur. Musa mengerti sekali tentang hal itu, dan dia sadar betapa terbatasnya ia. Sebagai seorang pemimpin, tentu Musa harus bisa mengarahkan dan memberikan instruksi kepada bangsa Israel. Itu sebabnya ketika Allah memerintahkannya untuk menjalani tugas itu, Musa berusaha untuk menolak dengan mengajukan berbagai alasan. Sikap Musa ini membuat Allah sedikit gusar, sedikit marah. Sehingga Allah merasa perlu untuk mengingatkan Musa bahwa dia adalah Tuhan yang akan mengurapi lidahnya dan akan mengajarkan apa yang harus dikatakannya. Ketika diperhadapkan dengan panggilan pelayanan, kalau kita mau jujur, tidak banyak loh orang yang mau. Alasannya pasti, masih kekurangan ini, masih belum bisa. Setiap orang pasti punya keterbatasan. Atau ada juga yang merasa tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa, sehingga kalau dikasih tugas tidak bisa melakukannya atau tidak bisa menyelesaikannya. Nah, anak-anak, kalau Tuhan sudah memilih seseorang untuk menjadi alatnya, Tuhan pasti akan memperlengkapi dengan anugerahnya, dan tidak akan pernah Tuhan meninggalkannya sendirian. Tuhan tidak memilih seseorang semata-mata hanya berdasarkan pada kemampuan atau kelebihan. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Tuhan lebih tertarik kepada orang yang taat, setia, dan rela untuk dibentuk dan diajar oleh Tuhan. Tuhan itu inginnya kita berkata, "Ya Tuhan, ini aku, pakailah hidupku Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu."
Jadi kalau Tuhan memilih anak-anak, itu tandanya Tuhan siap mencurahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Nah, anak-anak, mari kita sama-sama dengan penuh ketaatan dan kesetiaan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak, berkaitan dengan bagaimana Tuhan memilih Musa untuk melakukan tugas tanggung jawabnya, Bude pengen tanya nih jadinya, apakah anak-anak sampai hari ini sudah memikirkan tentang cita-cita kalian? Coba ceritakan, apa yang menjadi cita-cita kalian? Terus kasih tahu alasannya kenapa kalian ingin jadi yang kalian cita-citakan itu. Misalnya kalian pengen jadi dokter, kenapa pengen jadi dokter, alasannya apa gitu ya. Terus tugas yang kedua, silakan untuk memilih ayat yang pendek saja untuk dihafalkan. Khusus untuk anak balita tugasnya hanya satu, yaitu mengucapkan, Tuhan, aku mau jadi anak yang taat dan setia. Kata aku diganti dengan namanya masing-masing ya. Oke anak-anak hebat, sampai berjumpa lagi dalam pembacaan Alkitab berikutnya. Tuhan Yesus memberkati, bye.